Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang terhormat Bapak Angga Hardiansyah selaku dosen metodologi penelitian dan teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Kualitas Sensori dan Aktivitas Antioksidan pada Teh Celup Daun Pegagan atau yang dikenal dengan bahasa ilmiahnya Centella asiatica L dengan penambahan biji kelor, Moringa olivea L, dan daun stevia atau dengan nama ilmiahnya Stevia rebaudiana bertoni. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya seorang mahasiswa gizi dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo, Semarang. Nama saya adalah Rizky Dwi Anggi Putri Artistiani dengan NIM 2207026074 dari Gizi 5C. Pembahasan pada proposal skripsi saya yang pertama ada latar belakang, lalu diikuti dengan manfaat penelitian, yang ketiga ada tujuan penelitian, yang keempat ada landasan teori, yang kelima ada rumusan masalah, dan yang terakhir adalah metodologi penelitian dari proposal skripsi saya. Izinkan saya menjelaskan tentang latar belakang dari skripsi saya. Yang pertama, dari latar belakang, kenapa saya mengangkat judul ini adalah pangan fungsional itu sebenarnya telah menjadi bagian dari gaya hidup suatu masyarakat modern di Indonesia. Karena manfaatnya yang besar bagi kesehatan termasuk meningkatkan kondisi fisik, mencegah penyakit, dan membantu pemulihan tubuh. Di mana pangan fungsional yang akan saya kembangkan dari proposal skripsi saya ini tentunya berbeda dengan obat-obatan yang beredar di masyarakat. Selanjutnya, salah satu contoh pangan fungsional yang saya akan ambil dalam penelitian saya ini yaitu adalah yang seperti banyaknya dikonsumsi oleh masyarakat sekitar, yaitu seperti teh, yang mana dikenal mengandung banyak manfaat, salah satunya senyawa antioksidan yang mana melindungi tubuh dari radikal bebas. Dan hal ini salah satunya terdapat pada daun pegagan. Oke, mari izinkan saya menjelaskan sedikit tentang daun pegagan. Daun pegagan atau yang biasa dikenal dengan Centella asiatica L sering dianggap sebagai tumbuhan liar oleh masyarakat Indonesia. Dan tumbuhan ini tuh masih belum diketahui manfaatnya oleh masyarakat sekitar dan juga belum dimanfaatkan dengan benar oleh masyarakat sekitar. Di beberapa daerah kemungkinan sudah ada pemanfaatannya, akan tetapi daun ini hanya dimanfaatkan sebagai lalapan saja atau pendamping dari semisal makan nasi dengan ayam dan lain-lainnya. Nah, itu cuma untuk lalapan segar aja dan obat-obat tradisional. Namun penggunaannya itu masih belum maksimal dengan harga yang rendah dan kurang bersaing dengan produk lain. Oleh karena itu, saya mengambil penelitian ini. Dan untuk daun pegagan sendiri bisa dilihat untuk gambarnya di samping sebelah itu. Nah, itu adalah daun pegagan yang kemungkinan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya ada data kuantitatif yang mana mendukung dari latar belakang mengapa saya mengambil penelitian ini, yaitu Indonesia sebenarnya merupakan termasuk dalam produsen teh terbesar ke-7 di dunia yang perlu kita tahu. Indonesia ini setelah negara Cina, India, Kenya, Sri Lanka, Turki, dan Vietnam. Secara umum, ekspor teh yang dihasilkan oleh Indonesia terbagi menjadi dua golongan atau jenis, yaitu antara teh hitam dan teh hijau. Namun, berdasarkan pada data penelitian baru-baru ini, perlu kita ketahui bahwa dari data Badan Pusat Statistika itu atau dikenal dengan data BPS pada tahun 2022 teh Indonesia ini sempat mengalami penurunan sebesar 9,56% dari 124,7 ton dibanding dengan produksi tahun 2021. Oleh karena itu, saya ingin dengan mengembangkan teh dengan berbasis daun pegagan ini, saya ingin bisa menaikkan angka yang tadinya menurun menjadi untuk menaikkan lagi untuk dari segi ekspor maupun impor teh tersebut. Jadi bukan untuk manfaat gizinya saja, tapi saya juga ingin mengembangkan lebih tentang potensi dari daun ini. Oke, izinkan saya menjelaskan selanjutnya. Di sini ada data kualitatif yaitu berdasarkan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa daun pegagan atau Centella asiatica itu rata-rata itu memiliki efek farmakologi yang signifikan berkat kandungan senyawa seperti polifenol, tanin, flavonoid, vitamin C, saponin dan lainnya. Terus menurut Theo Harit, seorang peneliti dari luar negeri, bahwa perlu diketahui bahwa daun pegagan ini kan aslinya mengandung antioksidan. Dari antioksidan itu sendiri itu juga bermanfaat untuk mengatasi stres oksidatif yang biasa dialami oleh anak-anak penderita autisme. Jadi di sini saya ingin bukan hanya mencari seberapa besar kandungan dari antioksidan itu sendiri atau adakah antioksidan itu sendiri dari daun pegagan, tapi saya juga ingin menerapkan si daun pegagan ini untuk mengatasi obat dari anak-anak autis ini. Nah, stres oksidatif ini apa? Stres oksidatif yang dialami oleh anak-anak autis merupakan akibat inflamasi dari otak pada anak autis yang mana menyebabkan gangguan metabolisme yang membutuhkan terapi komprehensif. Bukan hanya dari nutrisi, obat ataupun apa, tapi kemungkinan bisa jadi teh ini. Ada penelitian lain yang menyebutkan dari penelitian Lynch pada tahun 2017 yang mendukung hal ini dengan menunjukkan bahwa makanan yang kaya antioksidan dapat meningkatkan interaksi sosial dan komunikasi dan
pada anak autis hingga 38%. Nah, jadi dengan pengembangan produk ini, dengan pengembangan produk dan penelitian ini, saya ingin nantinya produk ini bisa mengatasi masalah seperti ini. Seperti itu. Selanjutnya, ini seperti data kualitatif yang telah saya sebutkan tadi, yang sebelumnya kan data kuantitatif. Nah, selanjutnya, di sini ada rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, dari latar belakang kenapa saya mengambil penelitian tersebut, ada beberapa rumusan masalah yang muncul setelah latar belakang ini. Yang pertama, bagaimanakah pengaruh penambahan daun stevia dan biji kelor terhadap kualitas sensori teh celup daun pegagan? Yang kedua, apakah terdapat perubahan secara signifikan terhadap aktivitas antioksidan pada teh celup daun pegagan dengan penambahan biji kelor dan daun stevia? Lalu ada bagaimanakah hasil perbandingan suatu aktivitas antioksidan pada teh celup daun pegagan dengan disertai penambahan biji kelor dan daun stevia, dan tanpa penambahan daun stevia maupun biji kelor. Dari rumusan masalah itu, saya menarik ada tujuan penelitian dalam hal ini. Yang pertama itu mengetahui pengaruh suatu penambahan biji kelor dan daun stevia pada suatu kualitas sensori teh celup daun pegagan. Yang selanjutnya ada mengetahui suatu perubahan aktivitas antioksidan pada teh celup daun pegagan yang mana setelah ditambahkan dengan biji kelor dan daun stevia. Yang berikutnya, tujuan penelitian yang terakhir adalah mengetahui hasil analisis perbandingan dari aktivitas antioksidan pada teh celup yang telah ditambahkan dengan daun pegagan dan biji kelor, yang telah ditambahkan daun stevia dan biji kelor maupun yang tidak ditambahkan. Apakah nantinya kualitas dari antioksidan ini akan naik atau tidak jika ditambahkan dengan bahan-bahan tersebut. Selanjutnya, di sini ada manfaat penelitian dari proposal yang akan saya ajukan. Yang pertama itu ada tentang manfaat penelitian ini saya bagi dua, jadi manfaat akademis dan manfaat praktisi. Untuk peneliti ini nantinya diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi yang signifikan terhadap ilmu pengetahuan khususnya dalam pengayaan literatur tentang kombinasi minuman dengan kandungan senyawa antioksidan tinggi. Contohnya seperti tadi dengan menggunakan produk daun pegangan tersebut. Lalu di sini ada juga manfaat praktisi, yaitu terdiri dari masyarakat dan pengusaha dalam bidang industri teh. Untuk masyarakat sendiri, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan keterampilan bagi masyarakat untuk memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan liar ini untuk menjadi suatu produk yang kaya manfaat. Selain itu, dengan adanya produk baru ini juga bisa membuka lapangan kerja yang baru. Untuk selanjutnya, untuk pengusaha dalam bidang industri teh, penelitian ini diharapkan menghasilkan peluang pengembangan produk teh celup baru dengan kandungan antioksidan tinggi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat itu sendiri. Jadi kemungkinan dari masyarakat dan pengusaha dalam bidang industri teh ini bisa bekerja sama jika ada penelitian ini. Gitu. Selanjutnya, di sini ada landasan teori mengapa saya mengambil proposal skripsi yang berjudul aktivitas kualitas sensori dan aktivitas antioksidan pada daun pegagan ini, dikarenakan daun pegagan itu kan termasuk dalam keluarga Apiaceae yang mana ini telah digunakan sebagai obat tradisional dulunya. Akan tetapi tumbuhan ini itu belum sempat dimanfaatkan secara benar. Padahal tumbuhan ini kaya akan senyawa aktif seperti terpensaponin atau antioksidan. Selain itu ada juga biji kelor. Di sini biji kelor atau yang dikenal Moringa olivia L berasal dari keluarga Moringaceae juga mengandung senyawa bioaktif yang kemungkinan sama juga dengan daun pegagan. Oleh karena itu, saya menggunakan ada beberapa bahan tambahan. Selanjutnya daun stevia. Daun stevia ini termasuk dalam pemanis alami dari keluarga Asteraceae, mengandung stevioida dan glikosida diterpen yang memberikan rasa manis tanpa kalori. Jadi karena ini adalah produk kemungkinan untuk anak-anak autis, jadi saya juga ingin nantinya bukan hanya untuk kesehatannya saja, tapi juga menghindarkan jadi untuk mengganti gula yang tadinya dari gula pasir mengganti jadi daun stevia, yang mana daun stevia ini lebih aman karena dia tidak seperti gula pasir. Si daun stevia ini juga tanpa kalori, juga dia tidak menimbulkan karies pada gigi, jadi dia aman untuk anak-anak. Nantinya produk ini mungkin bukan hanya untuk bisa dimanfaatkan untuk anak-anak autis, tapi bisa juga untuk masyarakat umum yang ingin mencoba. Untuk landasan teori selanjutnya, mengapa saya mengambil penelitian tentang antioksidan? Karena antioksidan ini kan berperan penting dalam melawan radikal bebas, yang mana dapat menyebabkan kerusakan sel dan penuaan diri si radikal bebas ini. Dalam penelitian ini, aktivitas antioksidan sering diuji menggunakan metode DPPH, yang mana nantinya akan saya lakukan, yang mendeteksi perubahan warna akibat reduksi radikal bebas. Terus menurut Handayono Sahumena, pada tahun 2020, di sini saya akan menggunakan alat namanya spektrofotometri UV vis, yang mana digunakan untuk mengukur konsentrasi senyawa antioksidan itu, untuk melihat seberapa besar antioksidan yang ada dalam produk yang nantinya akan saya kembangkan. Selanjutnya di sini ada kerangka teori. Ada kerangka teori dari penelitian ini. Yang pertama, di bagian paling atas bisa dilihat bahwa ada tentang autisme yang seperti yang dijelaskan tadi, di mana produk ini
itu berawal atau bukan penyebab masalah sih, tapi produk ini di latar belakangnya karena ada bukan di latar belakangnya, tapi karena terinspirasi dari adanya anak-anak penyandang autisme, yang mana seringkali anak-anak autisme ini tuh mengalami stres oksidatif, yang mana diperlukan antioksidan ini yang mana bisa menangkal si stres oksidatif yang ada di pada anak-anak tersebut. Selanjutnya di sini ada turun lagi ada daun pegagan dan daun stevia dan biji kelor. Seperti yang dijelaskan tadi, daun pegagan dan biji kelor ini sama-sama mengandung antioksidan, yang mana tuh kedua bahan ini bisa untuk menangkal si stres oksidatif yang ada pada anak-anak autisme. Lalu juga ada daun stevia yang mana tuh sebagai pemanis alami yang tidak merusak gigi atau menimbulkan karies gigi pada anak-anak, yang mana produk ini bisa dijamin aman. Untuk selanjutnya nantinya akan dilakukan pembersihan bahan. Di sini untuk pembersihan bahan sendiri itu dilakukan untuk memisahkan dari kotoran-kotoran yang menempel dari daun pegagannya sendiri, itu dihilangkan akar dan lain-lainnya. Untuk biji kelor ini nanti buahnya dibuka dan bijinya itu nanti akan diambil dan dicuci kembali. Daun stevia juga akan diambil daunnya saja. Pokoknya untuk yang taraf pertama ini ada pembersihan bahan. Selanjutnya setelah bahan itu dibersihkan, nantinya bahan-bahan tersebut akan dikeringkan terlebih dahulu. Prinsip dari pengeringan ini adalah penguapan kadar air dalam suatu bahan pangan, yang mana dengan menguapnya suatu kadar air dalam bahan pangan ini, mikroorganisme yang tadinya hidup di sini, yang mana dia ini bersifat seperti suka dengan tempat yang lembab, itu yang berada di dalam bahan pangan, itu akan kehilangan masa airnya, dan itu kan air ini kan sebagai tempat hidup si mikroorganisme ini. Dengan adanya prinsip penguapan air dari bahan pangan ini, nantinya mikroorganisme yang tadinya ada itu mengalami penyusutan dan lalu akan mengalami kematian. Itu adalah prinsip dari pengeringan bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Lalu selanjutnya ada penggilingan bahan. Di sini ada penggilingan bahan. Penggilingan bahan ini bertujuan untuk memperkecil partikel-partikel yang ada dalam produk yang akan dikembangkan, sehingga menjadi produk suatu teh celup yang gampang dikonsumsi dan gampang dibawa kemana-mana oleh masyarakat umum. Lalu selanjutnya setelah ada penggilingan bahan untuk masing-masing bahan, nantinya bahan-bahan tersebut akan dicampur semua dan dikemas dalam suatu kantong teh celup. Untuk ini akan dilakukan uji kadar air dengan metode oven, yang mana prinsip dari pengujian kadar air metode oven ini bahwa air dalam bahan makan akan menguap ketika dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius selama waktu tertentu. Selisih antara berat sebelum dan setelah pemanasan nanti itu akan menunjukkan kadar air dalam suatu bahan pangan. Mengapa harus diuji dulu kadar airnya? Dikarenakan ini mengacu pada SNI yang Standar Nasional Indonesia yang ada untuk teh celup sendiri, di mana kadar airnya itu tidak boleh di atas dari 10%. Kalau di atas 10%, kemungkinan cemaran bakteri atau cemaran mikroorganisme pada suatu bahan pangan ini kemungkinan masih ada. Selanjutnya di sini ada penyeduhan teh. Penyeduhan teh ini berguna untuk analisis sifat fisik yang meliputi seperti sensori, yang mana terdiri dari warna, tekstur itu dari kekentalannya dari tehnya itu bagaimana, rasanya bagaimana. Oke, seperti itu. Selanjutnya di sini ada uji kadar antioksidan metode DBPH menggunakan spektrofotometri UV vis, di mana dari metode DBPH ini terdapat prinsip yang dimanfaatkan, yaitu melibatkan interaksi antioksidan dan DBPH. Terus ada transfer elektron atau radikal bebas dari DBPH, yang mana akan menetralkan radikal bebas tersebut. Jika semua elektron pada radikal bebas DBPH berpasangan, warna larutan nantinya tuh akan yang tadinya dari ungu tua akan berubah menjadi warna kuning terang dengan absorbansi yang mana diukur dengan panjang gelombang 517 nanometer. Perubahan warna ini menunjukkan bahwa DBPH yang tadinya telah direaksikan telah tereduksi melalui proses donasi hidrogen atau elektron dari suatu senyawa antioksidan. Selanjutnya di sini ada kerangka konsep. Kerangka konsep ini menyederhanakan dari kerangka teori yang ada, di mana teh celup daun pegagan dengan penambahan biji kelor dan daun stevia nantinya akan dianalisis kualitas sensori teh celup dengan uji organoleptis seperti warna, aroma, rasa, tekstur oleh panelis. Di sini untuk kotak yang bertitik-titik tidak nyambung itu adalah variabel bebas, yang mana akan terus di sini ada variabel terikat. Jadi variabel bebas ini nantinya akan mempengaruhi dari variabel terikat itu. Terus ada analisis aktivitas antioksidan teh celup dengan metode DBPH menggunakan spektrometri UV vis, yang mana prinsipnya telah dijelaskan di sebelumnya. Sebelumnya maaf, tadi ada gangguan sebentar. Saya akan lanjutkan kembali. Di sini ada tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini terdiri dari ada jenis penelitian, populasi dan sampel, lalu dilanjutkan dengan rancangan percobaan, dan selanjutnya ada analisis data yang akan dilakukan dalam proposal skripsi ini. Yang pertama, yang akan saya bahas pertama itu ada jenis penelitian, di mana jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimental, yang mana dilakukan di laboratorium gizi Fakultas Psikologi Kesehatan pada ruang uji organoleptik, yang mana di dalam ruangan tersebut telah dilengkapi untuk alat-alat yang mana digunakan untuk uji antioksidan dan uji organoleptik yang akan dilakukan, yang berada pada ruang B24 Fakultas Psikologi dan Kesehatan.
dengan sumber datanya termasuk ke dalam sumber data primer, yang mana dengan sumber data primer ini termasuk dalam sumber data yang didapatkan secara langsung dari eksperimen yang dilakukan. Lalu selanjutnya di sini ada populasi dan sampel. Untuk uji organoleptik, terdapat 35 orang panelis tidak terlatih yang mana akan dilibatkan dalam penilaian kualitas sensori produk dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, total unit percobaan yang digunakan dalam penelitian ada 12 unit, yang mana dengan 4 perlakuan, yaitu F0, F1, F2, F3, dengan perbandingan yang berbeda-beda, di mana nanti perbandingan yang berbeda ini meliputi dari daun pegagan sendiri, lalu ada untuk yang dijadikan satu adalah daun stevia dan biji kelornya sendiri. Dan ada 3 kali pengulangan, yang mana jika di total ada 12 unit percobaan. Selanjutnya di sini ada rancangan percobaan. Rancangan percobaan ini meliputi desain penelitian yang akan digunakan. Dari desain penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini menggunakan metode rancangan acak lengkap atau yang biasa disebut dengan RAL, yang mana menurut Landner dan Bishop pada tahun 1986 dalam percobaan ini rancangan penelitian dengan sampel homogen, di mana setiap satuan percobaan memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan perlakuan secara acak. Nah, kelebihan dari metode ini yang pertama itu derajat bebas estimasi maksimum pada error, terus ada fleksibel juga dan mudah dianalisis jika menggunakan RAL ini. Oleh karena itu saya menggunakan metode RAL yang mana sampel itu sudah termasuk homogen pada penelitian ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data. Untuk analisis data di sini saya ada 2. Yang pertama itu ada uji organoleptik dan hasil laboratorium uji aktivitas antioksidan dan uji kadar air. Yang pertama untuk uji organoleptik ini, analisis data yang digunakan itu menggunakan Microsoft Excel dan SPSS untuk input datanya. Sama seperti untuk hasil laboratorium, uji aktivitas antioksidan dan uji kadar air nantinya akan juga dianalisis menggunakan Microsoft Excel, yang mana Microsoft Excel ini sebagai input data dan SPSS ini untuk perhitungannya. Untuk ujinya, untuk jika organoleptik, di sini saya akan menggunakan one way ANOVA, yang mana jika data itu termasuk ke dalam normal. Jika tidak, nanti saya akan menggunakan Kruskal-Wallis atau mentransformasi data itu terlebih dahulu. Lalu dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney. Uji organoleptik bertujuan untuk menentukan teh celup dan pegagan dengan penambahan biji kelor dan daun stevia yang paling disukai oleh panelis tadi. Selanjutnya di sini ada metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan Microsoft Excel seperti yang dijelaskan tadi. Microsoft Excel untuk input data dan SPSS untuk perhitungan lanjutannya. Proses dimulai dengan uji normalitas terlebih dahulu nantinya setelah data didapatkan pada penelitian ini. Lalu setelah itu akan dilakukan uji hipotesis untuk melihat perbedaan signifikan antara perlakuan. Jika data nantinya itu bersifat normal dari uji normalitas, maka akan digunakan one way ANOVA. Dan jika tidak, maka akan ditransformasi datanya dan dilanjutkan dengan uji Kruskal-Wallis jika perlu. Sekian dari penjelasan atau presentasi proposal skripsi saya pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya menerima kritik dan saran untuk memperbaiki proposal skripsi saya lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.